Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Novitaloka dari kelas S8A Biologi. Bagaimana kabar Pak Giri dan teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran online yaitu Zoom Cloud Meeting. Selamat menyaksikan. Di sini saya buat PPT apa itu Zoom Cloud Meeting, kemudian sejarahnya, lalu cara kerja sampai kelebihan dan kekurangan Zoom Cloud Meeting itu sendiri. Oke, kita langsung saja. Zoom Cloud Meeting ini aplikasi komunikasi yang menggunakan video. Aplikasi ini juga dapat digunakan melalui HP atau laptop. Di tengah pandemi infeksi COVID-19, pemerintah menghimbau perusahaan dan pekerjaan untuk menerapkan WFH. Guru dan dosen, pelajar juga bisa menggunakannya untuk bertatap muka melalui video tersebut. Di sini konferensi videonya hingga 100 peserta dengan batas waktunya hanya 40 menit. Kemudian ada sejarahnya. Sejarah Zoom Cloud Meeting ini didirikan pada tanggal 21 April 2011, 9 tahun yang lalu. Kemudian pendirinya adalah Eric Yuan. Kemudian di sini juga ada jasanya, orang-orang kunci, pendapatannya, batas pemasukan, total aset, total ekuitas. Para karyawannya ada 2.532 pada tahun 2019. Kemudian kita lanjut ke cara kerjanya. Di sini ada menggunakan laptop dan HP. Yang menggunakan laptop masuk ke situs zoom.us, buat akun terlebih dahulu menggunakan email atau Facebook. Aktifkan akun lalu konfirmasi email tersebut. Undang rekan kerja yang akan ikut serta dalam meeting dengan memasukkan alamat email para peserta. Yang terakhir, pilih Start Meeting Now untuk melakukan meeting dengan secara otomatis. Kemudian, untuk HP, yang pertama download aplikasi Zoom Cloud Meeting di Play Store. Lalu sign in di email yang sudah terdaftar. Kemudian masuk ke pengaturan. Kemudian temukan personal meeting ID yang bisa digunakan untuk mengundang partisipan ke video conference. Lalu copy meeting ID dan kirim kepada rekan yang akan diundang untuk ke video tersebut. Yang terakhir, jika pengguna adalah partisipan yang diundang adalah sebuah meeting di Zoom, pengguna tidak perlu memiliki akun. Cukup copy paste link atau meeting ID untuk bergabung ke dalam video yang telah dibuat oleh host tersebut. Oke, di sini yang terakhir kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya yang kelebihannya adalah fitur penjadwalan. Di sini kita juga bisa penting banget untuk memudahkan dalam mengatur jadwal pertemuan dengan para karyawan, guru, siswa dari jarak jauh. Kemudian ada video dan audio kualitas HD, yaitu untuk mendukung sampai 100 peserta. Kemudian ada rekaman dan transkrip. Semua rapat yang dilakukan dapat direkam oleh aplikasi Zoom ini, menyimpan di masing-masing akun milik peserta. Kemudian ada obrolan tim. Kemudahan dalam mengobrol merupakan prioritas utama sebuah aplikasi sosial. Lalu yang terakhir adalah keamanan. Aplikasi Zoom ini tidak perlu lagi ditanyakan keamanannya. Di dalam aplikasi Zoom ini telah disokong dengan end-to-end encryption untuk semua rapat yang sudah dijadwal lewat aplikasi Zoom ini. Dan yang terakhir adalah kekurangannya.
Yang pertama pasti boros kuota internet. Pasti itu karena dia menggunakan video. Dan kedua, kurang leluasa. Seperti halnya Classroom, meskipun bisa melakukan meeting dengan lancar, tetap saja namanya pertemuan lewat online tidak seenak secara langsung tatap muka. Oke, selanjutnya kita ke cara kerja Zoom Cloud Meeting itu sendiri melalui HP. Halo, jumpa lagi dengan saya Yaya di Lama Live Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk install dan menggunakan Zoom Cloud Meeting. Nah, di tengah wabah virus corona saat ini, Zoom Cloud Meeting sangat membantu bagi para guru, dosen, dan para pelajar untuk tetap melakukan aktivitas belajar mengajar dari rumah. Sekilas tentang aplikasi ini, Zoom Cloud Meeting sebenarnya adalah salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk melakukan pertemuan secara online. Aplikasi ini didukung dengan panggilan video grup dengan jumlah peserta atau anggota hingga 100 orang. Tidak hanya itu saja, dengan aplikasi Zoom Cloud Meeting, teman-teman bisa kirim pesan teks antara satu dengan yang lainnya dan dapat pula melakukan presentasi secara langsung. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke cara install dan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, baik bagi seorang guru maupun pelajar yang berperan sebagai peserta. Langkah yang pertama, silakan teman-teman buka Play Store di HP-nya. Lalu, sebelumnya silakan download dulu aplikasinya dengan memasukkan kata kunci Zoom Cloud Meeting seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung menginstalnya seperti ini. Silakan ditunggu sampai proses installnya selesai. Untuk ukurannya sendiri di sini kurang lebih 23 MB. Nah, ini aplikasinya sudah berhasil terinstall. Sebelum ke tutorial cara menggunakan Zoom Cloud Meeting bagi seorang pelajar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana menggunakan aplikasi ini bagi seorang guru atau yang bertindak sebagai host di aplikasi ini. Oke, langsung saja langkah yang pertama, silakan langsung saja buka aplikasinya. Karena biasanya di HP kita sudah ada data Google ataupun Facebook. Misalnya saya di sini login dengan menggunakan Google. Saya tinggal klik yang bagian ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa langsung create account seperti ini. Nah, maka secara otomatis dia akan membuka aplikasinya. Nah, di sini posisi saya sudah login ya, teman-teman. Nah, lalu apa langkah berikutnya? Karena di sini saya bertindak sebagai seorang guru atau pengajar, maka hal yang perlu saya lakukan adalah dengan membuat pertemuan baru atau new meeting. Silakan teman-teman langsung klik bagian ini, new meeting. Lantas untuk selanjutnya klik start a meeting seperti ini. Nah, otomatis kamera HP akan terbuka. Dan selanjutnya teman-teman akan tampil di layar ini. Bisa dilihat misalnya ini tangan saya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, karena di sini sebagai guru, maka tentu saja perlu untuk menyebarkan link dari ruang meeting ini ke para siswa dengan cara klik bagian partisipan, lalu klik invite dan copy URL seperti ini, teman-teman. Nah, URL ini bisa dikirimkan ke grup WA ataupun juga langsung ke nomor dari peserta didik. Misalnya saya kirim link URL-nya ke grup siswa seperti ini contohnya. Misalnya ini adalah sebuah grup. Nah, maka nanti link ini akan diakses oleh siswa-siswi untuk bisa bergabung di grup meeting yang tadi sudah saya buat seperti itu.
Nah, sebagai seorang guru yang tadinya kita sudah membuat pertemuan baru di aplikasi ini, kita juga bisa mengatur siapa yang boleh berbicara dan siapa yang tidak. Nah, misalnya di sini ada banyak peserta, lalu ada yang berisik atau pada intinya ada yang mengganggu proses berjalannya aktivitas belajar mengajar secara online dengan aplikasi ini. Kita tinggal klik bagian ini, mute all, seperti ini. Nah, kalau misalnya ingin dikembalikan ke sedia kala, ini bisa unmute all. Saya kira demikian tutorial untuk menggunakan Zoom Cloud Meeting bagi seorang guru. Kita lanjut ke tutorial berikutnya di mana kita bertindak sebagai seorang peserta atau siswa seperti itu. Oke. Langkahnya seperti yang pertama tadi. Jadi pertama-tama silakan download dulu aplikasinya seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, kalau aplikasi Zoom Cloud Meeting sudah terinstall di HP-nya, karena kita di sini sebagai siswa atau peserta, sehingga kita tidak perlu login seperti yang dilakukan oleh host yang tadi dijelaskan di awal. Jadi teman-teman bisa langsung akses link yang sudah dikirimkan oleh gurunya. Misalnya yang saya contohkan tadi, ini adalah linknya. Teman-teman tinggal klik saja link ini, maka secara otomatis aplikasi Zoom Cloud-nya akan terbuka gitu. Dan teman-teman bisa langsung masukkan namanya di sini, lalu klik OK. Maka secara otomatis kita akan bergabung grup meeting yang sudah dibuat oleh guru kita tadi. Nah, ini layar yang tampil di depan teman-teman adalah layar dari guru teman-teman, seperti itu. Lalu kenapa di sini untuk yang di pojok kanan bawah ini seharusnya adalah video atau wajah kita sebagai peserta. Kenapa di sini tidak muncul? Karena kita belum klik bagian start video atau yang berwarna merah ini. Jadi kita untuk memunculkannya tinggal klik yang ini. Nah, seperti ini. Maka wajah kita akan keluar di layar dan dapat dilihat oleh guru kita seperti itu. Dan kita di sini sebagai peserta atau sebagai siswa yang bergabung di meeting atau kelas online, kita juga bisa melihat siapa saja yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya sudah bergabung semuanya satu kelas misalnya, itu akan muncul di sini semuanya, seperti itu teman-teman. Ya, kiranya seperti ini untuk tutorial menggunakan Zoom Cloud bagi seorang guru ataupun siswa di tengah virus corona saat ini. Semoga bermanfaat dan kita semua semoga diselamatkan dari wabah virus corona. Demikian tutorial yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai sudah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan, mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.